Halo semuanya, kita akan belajar bahasa Inggris dari level yang paling dasar. Dan mari kita buktikan bahwa belajar bahasa Inggris itu sangat mudah dan gak complicated kayak mantan kamu. Oke, mari kita mulai. Untuk memahami kalimat paling sederhana dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense dan simple past tense, kamu harus tahu bahwa berdasarkan predikatnya ada dua jenis pada kalimat itu. Yang pertama adalah nominal sentence, kalimat yang tidak punya kata kerja. Dan yang kedua adalah verbal sentence atau kalimat dengan kata kerja. Mari kita lihat ke papan. Mari kita mulai dari kalimat tanpa kata kerja atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya nominal sentence. Terus kenapa? Setiap kali tidak ada kata kerja atau no verbs, jangan pernah lupa gunakan auxiliary atau kata bantu. Sementara terima saja bahwa dalam bahasa Inggris kata bantu itu bentuknya adalah be yang nanti dalam bentuk present berubah menjadi is, am, dan are. Sedangkan dalam bentuk past tense is, am nanti berubah menjadi was, yang are menjadi would. Jadi setiap kali kalimat tanpa kata kerja jangan pernah lupa gunakan is, am, are. Contohnya, saya satu-satunya untukmu. Kamu nggak bisa bilang I the only one. Kalian harus tambahkan am di sini. I am the only one for you. Ketika kita akan mengatakan Donna seorang pendatang baru, kita harus gunakan Donna is a newcomer. My cousins, kita harus tambahkan are di sini karena lihat cousins saya pakai jamak di sini. Kita akan dapatkan my cousins are at school. Begitu juga ketika kita ingin mengatakan Blitar adalah kota kelahiranku, kota asalku, kita gunakan Blitar is my hometown. Begitu juga ketika mengatakan you are the next, harus tambahkan are di sini karena tidak punya kata kerja. Sekali lagi is, am, are di sini tidak punya arti tapi harus ada. Kenapa seperti itu? Ya sementara terima aja apa adanya karena itu adalah aturan main, oke? Ketika kita ingin mengubahnya menjadi kalimat negatif, kita cukup tambahkan kalimat negatif ya. Kita cukup tambahkan not setelah kata bantu. Aku bukan satu-satunya. Kamu akan dapatkan I am not the only one for you. Donna itu bukan seorang pendatang baru. Cukup katakan Donna is not. Sepupu-sepupuku tidak di sekolah sekarang. My cousins are not at school. Blitar bukan, kita katakan Blitar is not. You are not the next adalah bentuk negatif dari you are the next. Sekarang kita akan bahas bagaimana bentuk kalimat tanya. Kita harus tahu bahwa kalimat tanya dalam bahasa Inggris cukup dengan memindahkan kata bantu ke depan atau mendahului subjek. Mari kita lihat. Dari kalimat you are the next tadi, kita sepakat bahwa kata bantunya adalah are. Cara membentuk kalimat tanya cukup pindahkan are ini karena dia adalah kata bantu ke depan mendahului subjek. Dan nanti kita akan dapatkan dari you are menjadi are you the next. Begitu juga dengan kalimat yang tadi kita punya Donna is a newcomer. Ketika kita memindahkan dari Donna is menjadi is Donna a newcomer, ini sudah mempunyai arti apakah Donna seorang pendatang baru. Begitu juga ketika dari I am the only one, I am menjadi, kita balik menjadi am I the only one for you. Apakah aku satu-satunya untukmu? Dan tipe kalimat kayak seperti ini jawabannya mesti yes atau no. Ketika kita ingin memerlukan jawaban yang berupa informasi atau bukan yes no, cukup tambahkan WH atau question words seperti what, who, why, where, when, atau how sebelum kalimat tanya tersebut. Jadi contohnya, why are you here? Kenapa kamu ada di sini? Kita tambahkan lihat why sebelum are you, tetap konstruksi tanya.
Inilah yang membentuk mengapa kamu ada di sini. Dan tentu saja jawabannya bukan yes no lagi. Kamu menjawab misalnya because of you, karena kamu. Jelas? Menginjak ke kalimat yang punya kata kerja atau verbal sentence, yang kita lakukan cukup menyusun subjek dan predikatnya. Contohnya the boys play. Kita tidak butuh lagi is ma di sini karena apa? Kita tadi sudah sepakat bahwa is ma hanya dipakai kalau tidak ada kata kerja. Jadi cukup katakan the boys play soccer. Tidak ada lagi yang mengatakan the boys are play soccer. Halo. Begitu juga ketika kita ingin mengatakan Donny and Andy work in Bali. Cukup katakan, tidak perlu kalian bilang Donny and Andy are work in Bali. Yang biasanya melakukan kesalahan seperti itu bertobat hari ini, ya. Begitu juga ketika kita ingin mengatakan kami belajar bahasa Perancis bersama. Cukup katakan kami, we belajar, learned. Kita punya French together. We learn French together. Tidak ada lagi yang mengatakan we are. Begitu juga ketika kita ingin mengatakan kamu menelpon Jane setiap hari. Cukup katakan you call Jane every day. Jelas kan? Tidak ada lagi is ma yang ketemu dengan verb 1. Menginjak ke kalimat negatif di mana kita akan mengatakan tidak, yang kita perlukan adalah kata not, bukan? Sementara tadi kita sudah sepakat bahwa not selalu mengikuti kata bantu. Punyakah kata bantu di verbal sentence? Jelas tidak. Kenapa? Karena sudah ada kata kerja. Masih ingat kan? Fungsi kata bantu membantu bila tidak ada kata kerja. Dari sini muncullah yang dinamakan kata kerja bantu do. Do maksudnya kalau dicari di kamus artinya mengerjakan. Tetapi di sini dipinjam sebagai kata bantu. Kata bantu ingat tidak punya arti tapi harus ada. Jadi do muncul hanya karena menemani not. Jadi ketika you akan mengatakan anak-anak tidak bermain sepak bola, cukup katakan the boys do not play soccer. Do not, tidak ada lagi yang mengatakan the boys are not. Begitu juga untuk kalimat negatif. Berikutnya kita punya you don't. Do not biasa disingkat menjadi don't kan. Kita akan mendapatkan you don't call Jane every day. Menginjak ke kalimat negatif untuk kalimat yang punya kata kerja. Seperti tadi, kalimat tanya dalam bahasa Inggris selalu cirinya ada kata bantu mendahului subjek. Untuk kalimat yang sudah punya kata kerja, tidak punya is ma lagi, kita tadi sepakat menggunakan kata kerja bantu do, itulah yang kita pindah. Dari you don't call Jane every day, kata bantunya adalah do, kita cukup mengatakan do you call Jane every day? Begitu juga untuk kalimat lain, contohnya di sini, apakah kakak-kakakmu kuliah di luar negeri? Kita akan dapatkan do your sisters study abroad? Dan sekali lagi, kalimat yang diawali dengan kata bantu, pertanyaan seperti ini jawabnya mesti yes atau no. Jika kalian menginginkan jawaban berupa informasi, tetap sama, cukup tambahkan kata tanya atau WH. Di sini saya contohkan pakai how long. Kita tempatkan sebelum konstruksi tanya tadi dan kita akan dapatkan how long do your sisters study abroad? Jawabannya tentu saja bukan yes no lagi. Contohnya for 2 years dan sebagainya. Sederhana sekali kan? Sekarang mari kita buktikan hanya dengan memahami kalimat sederhana ini kita sudah akan bisa bikin cerita.
Contohnya, ketika kita mau cerita tentang Desi. Namaku Desi, cukup katakan my name, tidak ada kata kerja kan? Jangan lupa is. My name is Desi. Aku 16 tahun, bukan kata kerja. Cukup katakan I am. Aku seorang penyanyi, tidak ada kata kerja lagi. I am a singer. Orang-orang berkata, kata kerja kan, tidak perlu kata bantu. Cukup katakan people say that, bahwa aku seorang penyanyi hebat. Aku seorang penyanyi hebat. Tidak ada kata kerja lagi di sini. Cukup katakan I am a great singer. Saya berpikir kata kerja kan? Cukup katakan I think. Mereka tidak salah, tidak ada kata kerja lagi. They are not wrong. Because, karena aku selalu melakukan yang terbaik. Melakukan kata kerja kan? I always do my best. Berikutnya, aku punya banyak teman, tapi aku tidak punya pacar. Aku punya kata kerja kan, karena mempunyai kata kerja. Tidak ada lagi yang mengatakan I am have, tapi kamu harus bilang I have a lot of friends, tapi aku tidak punya. Negatif, ada kata kerja. Kamu tidak boleh mengatakan I am not have, tapi I do not have a boyfriend. Penyanyi favoritku adalah Rosa dan Agnes Mo. My favorite singers, lihat subjeknya jamak, tidak ada kata kerja juga. Kalian harus tambahkan are. Rosa and Agnes Mo. Agnes Mo. Saya berharap saya sehebat mereka. Berharap kata kerja. I hope. Saya sehebat mereka. Cukup katakan I am as great as them. Simple kan? Dari latihan yang baru saja kita selesaikan, kalian bisa kembangkan sendiri dengan tema-tema yang kalian suka, seperti my family, my favorite place, dan sebagainya. Oke, siap berlatih? Selamat berlatih dan see you on the next video.